Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing mystery box. Cuman tema mystery box di video kali ini cukup menarik. Kalau biasanya saya akan bilang jangan pernah beli mystery box kalau minimal tidak untuk konten. Nah, mystery box yang satu ini saya menyarankan beli aja karena mystery box yang satu ini adalah mystery box yang bisa dibilang promo event dari sebuah brand. Nah, jadi mystery box yang akan kita bahas kali ini kalau kalian lihat di sini ya. Jadi saya udah beli dua mystery box. Kelihatan nggak ya tulisannya? Nah, itu dari Bardi. Jadi saya beli 3 item sebenarnya. Jadi ada yang pertama ada diffuser, kemudian ada 2 mystery box. Cuman sama Bardi sepertinya dijadiin satu gitu boxnya ya. Jadi saran buat Bardi ke depan kalau misalkan pengen jual mystery box, saran saya dipisah mystery boxnya karena untuk mystery box itu orang suka bukainnya, suka experience unboxingnya. Jadi jangan dijadiin satu seperti ini. Nah, untuk harganya saya beli ini di toko ijo ya dengan harga diffusernya itu kemarin pas event. Jadi kalau kalian lihat di sini 12 Desember, jadi ketika event 12-12, mystery box harga 400.000, 300.000 dan diffusernya harga 383.000. Nah, ini belum saya selesaikan di sini ya karena saya pengen tahu dulu isinya apa. Kalau menurut saya menarik, ya saya selesaikan, saya kasih bintang 5. Jahat banget ya saya ya. Tapi beda ya dengan mystery box yang biasanya kita unboxing. Nah, kalau untuk mystery box yang dari brand, maksudnya dari brand itu kalau kalian di Tokopedia kan pasti ada kayak semacam official store. Kalau misalkan di Shopee ada Last Mall. Shopee itu kan Lazada Mall ya. Shopee Mall berarti. Kok saya terbalik-balik. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang jual itu brand tersebut, ya kalian beli aja nggak apa-apa karena biasanya dari pengalaman saya pasti untung gitu. Jadi pasti lebih dari harganya. Nah, di video kali ini kita akan unboxing mystery box yang resmi dari Bardi. Jadi brand yang benar-benar resmi gitu, bukan brand yang kayak mystery box di episode lalu kan itu memang orangnya jualan mystery box, orang personal ya, bukan brand. Nah, jadi apakah mystery box di kali ini? Mystery box kali ini kita akan mendapatkan barang-barang yang menarik, tapi yang jelas barangnya sih pasti miliknya Bardi semua. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bongkar. Tapi sekali lagi buat Bardi atau brand manapun sih ya, kalau misalkan pengen bikin event mystery box, jangan jadi satu. Ini kan saya beli 2, maksud saya itu biar 2 box gitu. Jadi experience unboxingnya lebih banyak. Kalau dibikin satu box kayak gini, ya kayak gimana gitu, kayak cuman buka satu mystery box, bukan 2 mystery box. Walaupun saya belinya 2 mystery box. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka ya, isinya apa aja. Nanti di belakang kamera juga akan ada Tomo yang akan membahas untuk harganya. Jadi kita untung atau enggak ya. Pertama, kita buka dulu ini deh. Nah, ini diffuser ini yang saya beli tadi ya, 385.000. Jadi ini bukan hasil dari mystery box. Nanti akan kita bahas, tapi ini kita taruh dulu. Dan kita ambil random aja ya, saya nggak lihat isinya apa aja. Sets, apa nih? Oh, lampu Smart Light Bulb. Ini yang 9 watt ya. Dan Bardi itu memiliki 2 lampu 9 watt sama 12 watt. Saya pernah review juga. Tom, saya lupa harganya ya. Saya pernah review tapi lupa harganya. Smart Light Bulb Bardi 9 watt. Nah, 165.000. Saya habisnya 700.000 ya. 165.000 untuk satu lampunya. Nah, lampu dari Bardi ini kita bisa koneksikan dengan Amazon dan juga Google Assistant. Nanti akan saya kasih footage yang saya pernah review. Jadi kita bisa gonta-ganti warna lampunya sesuai dengan keinginan kita di aplikasi Bardinya. Harganya 165.000 berarti 700.000 kurang 165 nanti aja lah ya totalannya ya. Karena saya males ngitung. Dan paket kedua, coba saya acak-acak boxnya yang agak beda. Nah, ini kecil nih, apa nih? Sets. Door sensor. Nah, kalau door sensor ini jujur saya belum pernah nge-review dari Bardi, cuman saya paham sih ini cara kerjanya seperti apa. Jadi kita unboxing sambil Tomo lihat untuk harganya. Namanya adalah door sensor WF DWS02. Berapa harganya, Tom? Nah, jadi cara kerjanya seperti ini, gampangnya ya. Jadi ini kalian pasang di bagian salah satu pintunya. Nah, jadi intinya seperti ini nih. Kita pasang door sensornya itu bersebelahan seperti ini. Logikanya ketika pintu ini didorong atau ditarik, dia kan kayak memisah gitu ya. Jadi LDR-an gitu door sensornya. Nah, ketika dia memisah akan memunculkan notifikasi di HP kalian kalau ada seseorang yang membuka pintu. Logikanya seperti itu. Harganya, Tom? Ngelamun.
Harganya 77.000, 165 tambah 77.000. Kita coba lihat, ini kayaknya ada baterainya ya. Udah ada baterainya ya di dalamnya. Jadi kita bisa langsung pasang. Jadi kalau misalkan kalian orangnya di rumah kalian mungkin banyak barang-barang mahal, jadi selain alarm kalian juga bisa pasang door sensor, atau bisa kalian pasang di kamar anak atau adik kalian yang masih kecil ya, yang misalkan malam-malam dia loncat pagar buat main gitu, kasih aja door sensor ya kan, biar kita tahu kalau dia lagi aneh-aneh gitu. Barang selanjutnya saya nggak mau lihat, kita coba ambil box yang berbeda. Set. LED strip RGB. Nah ini saya sebelum Bardi kirim mystery box ini di kamar saya udah pakai sih ya. Jadi saya pakai di kamar dan juga di kamar mandi. Ini cara kerjanya sama seperti LED strip yang lain, tapi dia bisa kita ubah-ubah warnanya sesuai dengan namanya RGB. Nah, seharusnya ya dia harus pakai adapter. Harganya Tom? Udah harga diskon. 368. Gila. Nanti akan saya tunjukkan kamar saya ya, footage-nya gimana dia kalau misalkan dipasang di kamar dan bisa diganti untuk lampu-lampunya. Ini gak usah di unboxing ya, atau kalian mau unboxing, oke lah kita unboxing aja nggak apa-apa. Ini kok ada segelnya, sebentar kita buka dulu. Nah, jadi di dalam paket pembeliannya itu ini ada lampunya ya. Di sini ada lampu LED stripnya, tapi dia harus pakai adapter. Adapternya juga ada dari Bardi. Nah, seperti ini. LED strip ini kalau nggak salah sekitar 2 meter. Kalau misalkan kalian butuh panjang, tinggal sambung aja. Nah, cara menyambungnya nanti di ujungnya ada di sini ya. Oke. Dan kalau nggak salah di sini juga ada kayak semacam penyambungnya. Sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini nih buat nyambung. Jadi kalau misalkan kalian punya 2, ini disambung aja ke sini. Seperti ini, baru disambungkan lagi sama LED strip yang lain. Jadi logikanya seperti itu. Kalau misalkan kamar kalian 100 meter gitu mungkin luasnya, bisa disambung-sambung gitu intinya ya. Nah, ini kita juga dapat kayak perapian untuk si stripnya. Jadi biar lebih rapi gitu. Dan sekarang kita ambil acak lagi. Ini aja deh sekalian. Saya tahu ini pasti LED strip tuh kan. Berarti kita dapat LED strip 2. Nah, ini harganya 368, nggak usah kita unboxing lagi. Berarti di dalamnya seharusnya kita dapat adapter juga sih ya. Jadi biar bisa dipasang gitu. Tapi kita coba buka yang lain. Set. Wah, ini Bardi 9 watt juga. Jadi pira mang Tom? 109. Wah, udah dapat banyak ya. Nanti kita totalan lah. Jadi udah lebih dari 700.000 pokoknya. Dan sekarang kita coba buka yang lain. Set. Wah, ini nih yang saya maksud ya. Jadi ini adalah adapter untuk si LED strip tadi. Nah, yang bakalan terkoneksi dengan WiFi tadi adalah adaptornya ini. Jadi kita bisa ganti warna lampu si LED stripnya itu dari aplikasi Bardi. Nah, penting untuk beli ini ya. Jadi kalau kalian beli LED strip wajib beli adaptornya karena WiFi-nya itu dari kotak ini nih. Kita buka aja deh biar lebih jelas ya. Nah, jadi ini adapternya seperti ini ya. Ini gabungannya sama LED strip tadi. Jadi yang akan terkoneksi dengan WiFi dan juga dengan aplikasi Bardi itu yang kotak ini nih. Dan ini ada saklarnya juga, jadi kita bisa on off dari sini. Tapi kalau ini sudah terpasang, karena kalau di kamar saya itu saya pasang di langit-langit, nggak mungkin bisa kalau misalkan saya saklarnya itu saya jangkau. Jadi saya matiinnya ya pakai aplikasi. Nah, kekurangannya kalau misalkan saklar ini kita pasang di atas langit-langit, ketika mati lampu itu akan reset. Tapi kekurangannya kalau misalkan kalian taruh adapter ini di langit-langit atau di tempat yang tersembunyi dan sulit untuk dijangkau, ketika ada pemadaman listrik itu kayak semacam reset gitu. Jadi ketika kita matikan aplikasi Bardinya, ketika lampunya mati lagi dia akan nyala-nyala sendiri. Jadi nggak enaknya di situ sih. Jadi kalau dari pengalaman saya, ya disembunyikan tapi tetap bisa dijangkau. Jadi kalau misalkan ada pemadaman atau aplikasinya tiba-tiba ngereset, kalian bisa akses dengan mudah saklarnya ini. Dan kalau nggak salah satu adapter ini bisa untuk menghubungkan 2 LED strip. Jadi kalau misalkan kalian beli 4 LED strip, jadi kalian harus beli 2 adapter. Karena kan dayanya nggak kuat ya. Kalau misalkan banyak-banyak satu adapter kalian bikin untuk 10 LED strip, ya nggak kuat dong daya untuk adapternya. Oke, sekarang lanjut untuk barang yang selanjutnya. Tinggal berapa nih? Set. Smart Indoor Static IP Camera. Ini saya juga udah pernah bahas ya di video review Bardi yang Smart Home dulu. Jadi ini saya suka banget nih. Saya taruh di kamar. Kenapa? Karena dia bentuknya lucu banget. Tidak mengintimidasi gitu. Bentuknya
kayak tokoh kartun gitu kalau saya bilang. Dan ini juga bisa pakai mikrofon, jadi kita bisa ngomong di HP kita, kemudian suara kita akan dikeluarkan di static IP webcam kamera ini. Dan untuk harganya, IP static webcam kamera dari Bardi ini 330.000. Jadi mystery box ini cuan banget lah ya, untung banget. Nah, makanya kalau biasanya saya disclaimer jangan beli mystery box, sekarang kalau misalkan brand yang bikin, beli aja. Karena mereka pasti bikinnya itu nggak setiap hari. Jadi kayak ketika event 12.12 atau mereka lagi launching apa gitu, pasti ada mystery boxnya. Oke, sekarang barang selanjutnya. Masih ada nggak ya? Masih ada banyak. Kita coba dulu yang ini. Siren Alarm. Nah, ini jujur saya belum pernah bahas ya untuk yang Siren Alarm ini. Jadi langsung aja kita buka sambil Tomo ngecek untuk harganya. Nah, seperti ini kayaknya seharusnya digabungkan dengan door sensor, bagus nih ya. Jadi ketika ada orang yang buka tutup pintu, kita bisa tahu nih alarm. Dan untuk harganya Siren Alarm ini 260.000. Jadi dia pakai baterai ya. Di sini ada tombol resetnya juga. Dan baterainya ini bisa dicas pakai konektor micro USB seperti ini. Cocok banget nih buat saya karena saya bangunnya siang. Nah, kalau saya lihat di buku panduannya, kita bisa mengkoneksikannya dengan alarm biasa. Jadi kita bisa jadwal alarm. Kemudian bisa disambungkan dengan sensor. Jadi sensor untuk door sensor atau sensor milik Bardi yang lain. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan dia akan bunyi gitu. Semakin canggih ya Bardi ya. Semakin banyak gitu peripheral untuk smart home-nya. Wih, udah numpuk banyak. Harganya saya udah lupa ya. Udah di atas 700.000 pokoknya. Nah, sekarang kita nih, tinggal satu kayaknya ya. Iya, tinggal satu. Wih, ini LED bulb, yang ini 12 watt. Kalau yang tadi kan 9 watt ya. Dan yang 12 watt pun kita juga udah pernah bahas untuk harganya yang 12 watt. Coba kita totalan deh ya. Kalau kalian nggak percaya, saran saya kalau misalkan ada brand yang kayak bikin mystery box, kita pasti untung. Karena dari pengalaman saya, ya itu pasti untung gitu. Nah, contohnya ya Bardi ini. BTW saya tidak disponsori Bardi ya, saya beli sendiri kalau kalian nggak percaya. Nah, ini ya bukti pembelian saya ya. Oke, saya selesaikan sekarang deh karena hasilnya lumayan cuan. Selesai, kemudian sebentar, gimana pengalaman belanjamu? Kita kasih bintang 5. Nah, ini ya kita tulis review bintang 5. Rasanya Bardi banget gitu aja ya untuk itunya. Nah, kirim, gak usah disembunyikan namanya ya, gak apa-apa. Oke, selesai. Wah, banyak yang saya belum kasih rating ya, banyak banget. Gak apa lah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing mystery box yang resmi dari Bardi. Maksudnya resmi itu yang jual langsung Bardi official store gitu, bukan kayak reseller atau toko yang menjual produk Bardi atau malah perorangan. Jadi dari official store Bardinya. Nah, untuk konten-konten atau barang-barang mystery box yang dijual oleh brand seperti ini biasanya nggak bakalan ada tiap hari. Jadi adanya itu ketika ada event entah 11.11, 12.12 atau ketika mereka lagi promo produknya. Ini kenapa ada, ini bukan iklan ya, tapi ada notifnya sendiri. Ya, oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi, and see you on the next